Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Farhan membahas tentang hasil data penelitian skripsi akademik untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah statistik untuk perpustakaan dan pusdokar info dengan topik menguji statistik parametrik dengan menggunakan metode independen tipe separated t-test dengan judul penelitian studi komparasi efektivitas penelusuran informasi oleh perpustakaan SMN Negeri 1 Yogyakarta dan SMN Negeri 1 Wonosari. Sebelumnya memperkenalkan diri kembali, nama saya Ahmad Farhan dari kelas 4D dengan NIM 111 90 25 10.039 dengan nomor absen 10. Kampus saya di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, program studi ilmu perpustakaan dan informasi, dan dengan mata kuliah statistik untuk perpustakaan dan pusdokar info, dan dosen pengampu Dr. Ade Abdul Haq SAG SS Anhu. Langsung saja. Pengertian independen t-test. Independen t-test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Pengertian independen jenis separated t-test. Uji independen sampel jenis separated t-test digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan berdasarkan wilayah atau spasial. Tujuan dan manfaat bahasan topik. Tujuan dari topik ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara hasil efektivitas penelusuran informasi antara SMN Negeri 1 Yogyakarta dan SMN Negeri 1 Wonosari. Sedangkan manfaat dari topik ini adalah untuk sebagai bahan prediksi atau perkiraan dalam signifikansi perbedaan antara kedua penelitian tersebut, memberikan hasil analisis ini sebagai bahan evaluasi atau penilaian dari dua data komparasi tersebut sebagai indeks pengukuran dan evaluasi serta monitoring permasalahan efektivitas penelusuran informasi dan bahan rujukan yang akan mendatang dalam penelitian yang berbeda dari sebelumnya, serta peningkatan indeks minat baca atau literasi dalam memilih dan memilah informasi yang relevan dan akurat serta efektif dalam penggunaan informasi oleh pemustaka di dua wilayah tersebut. Langkah-langkah pengujiannya: menyiapkan data yang akan diolah. Nih, data yang seperti ini yang kita udah olah dari 42 responden yang ada. Kemudian memberikan kode. Untuk kode Y yang dimaksud adalah SMN Negeri 1 Yogyakarta untuk nomor 1, dan kode W yang dimaksud adalah SMN Negeri 1 Wonosari untuk nomor 2. Kemudian kita buka program SPSS. Seperti ini kita buka. Nah, kita buka SPSS dulu, kemudian klik variable view, kemudian beri nama hasil. Nih. Kemudian ditulis dalam hasil efektivitas penelusuran informasi. Kemudian saya ketik lagi untuk SMAN. Saya ketik lagi. Nah, untuk menu value-nya kita klik aja nomor 1 untuk kita klik add, kemudian nomor 2
SMA Negeri 1 Wonosari, kita add, kemudian klik OK. Nah, ini assignment 1 untuk kode 1 yaitu SMA Negeri 1 Yogyakarta, dan kode 2 untuk SMA Negeri 1 Wonosari. Seperti ini datanya. Kita klik OK, kemudian klik data view. Nah, kemudian saya input dari data Excel yang tadi, saya klik dari semua file yang ada ini, data ini saya klik, saya copy, saya pastekan langsung ke halaman berikutnya. Kemudian saya copy lagi untuk yang sebelahnya lagi, saya copy, saya paste. Kemudian untuk SMA negerinya saya ambil dari data ini, copy, saya paste, langsung ke berikutnya, yang kedua. Saya copy lagi, saya paste. Langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan cara mengklik analyze, kemudian klik covariance, kemudian independent sample t-test, kemudian klik ini hasil efektivitasnya ke test variable, kemudian SMA negeri kita klik grouping variable, kita klik untuk nomor 1 untuk grup 1 dan nomor 2 untuk grup 2, kemudian continue, kita klik OK. Muncul data seperti ini. Nah, ini kita lihat prediksi datanya dulu sambil menunggu datanya ini. Nah, dasar pengambilan keputusan sebelum kita bahas tentang data ini, jika nilai signifikansi two-tilednya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil efektivitas penelusuran informasi pada SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Wonosari. Sedangkan jika nilai signifikansi two-tiled lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil efektivitas penelusuran informasi pada SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Wonosari. Nah, kita lihat ini hasil analisis data deskripsi variabelnya. Nah, seperti ini yang nanti yang akan dijelaskan. Kemudian berikutnya analisis independen t-test jenis separatednya tidak ada kelihatannya. Nah, ini penjelasan hasil output olahan SPSS untuk hasil deskripsi dua objek wilayah atau spread dari SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Wonosari. Dalam tabel deskripsi dari slide 7 ini dijelaskan bahwa hasil jumlah penelitian sampel yang ada di SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Wonosari masing-masing sebanyak 42 responden. Mean untuk 1 SMA Negeri 1 Yogyakarta sebesar 67,07714, sedangkan mean untuk SMA Negeri 1 Wonosari sebanyak 64,4524. Standar deviasinya sebesar 7,24 untuk SMA Negeri 1 Yogyakarta dan Wonosari. Saya lanjutin lagi.
Untuk standar deviasi untuk SMA Negeri 1 Yogyakarta sebesar 7,24,617, sedangkan untuk SMA Negeri 1 Wonosari sebesar 4,23805. Standar enrollment untuk SMA Negeri 1 Yogyakarta sebesar 1,111,811, sedangkan untuk SMA Negeri 1 Wonosari sebesar 0,65395. Artinya ada perbedaan signifikan untuk uji deskripsi ini 2,619, standar deviasi 3,0812, dan standar enrollment 0,46419. Penjelasan hasil output olahan SPSS untuk hasil uji independen di tes 2 objek wilayah atau separate dari SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Wonosari. Dalam hasil pengujian perbedaan dua faktor berdasarkan spasial atau wilayah dari slide 8, sudah ada perbedaan yang signifikan. Nah, di sini kan ada signifikannya itu, karena di sini ada perbedaannya, maka sudah ada perbedaan yang signifikan antara Perpustakaan SMA Negeri 1 Yogyakarta dan Perpustakaan SMA 1 Wonosari dalam mengetahui seberapakah efektivitas penelusuran informasi dalam mengambil keputusan dan membandingkan antar perpustakaan di dua wilayah tersebut. Karena syarat signifikansi harus kurang lebih kecil 0,05 signifikan to Taylor, namun hasil penelitian tersebut yaitu 0,046 untuk equal variable assumed dan 0,047 untuk equal variable not assumed, maka hasilnya berbeda secara signifikan. Seperti ini hasilnya untuk mean, standard error difference, dan 95% confidence interval of the difference. Tapi kita akan memfokuskan significant to Taylor ini. Ini seperti ini saya tambahin. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji parametrik jenis independen separate t-test yang memuat dua variabel yaitu Perpustakaan SMA 1 Yogyakarta dan SMA 1 Wonosari, kita telah menarik kesimpulan bahwa dua variabel perpustakaan terdapat perbedaan secara signifikan karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan muncul perbedaan antar dua perpustakaan tersebut. Jadi, hasil dari uji ini memiliki perbedaan 0,04 untuk assumed dan 0,03 untuk not assumed. Demikian dari pembahasan teori dan best praktik ini. Semoga bisa bermanfaat dalam membantu data penelitian ini dengan baik dan tepat. Data yang baik adalah data yang bisa diolah, dianalisis, kemudian diprediksi ketepatan dan akurasi data yang sesuai dengan penelitian yang relevan dan akurat. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.